Malam itu, dinginnya udara pegunungan menusuk kulit, tapi rasa antusiasme dan sedikit ketakutan jauh lebih dominan di antara kami, para peserta perkemahan pramuka. Ini adalah malam yang kami tunggu-tunggu sekaligus kami takuti, Jerit Malam. Lokasinya di bumi perkemahan Mandalagiri, sebuah hutan pinus yang konon menyimpan banyak cerita mistis. Aku bersama teman-teman satu reguku, Regu Elang. Ada Budi yang pemberani tapi suka bercanda, Rina yang kalem tapi penakut, dan Edo yang selalu bawa senter cadangan, berdiri di barisan paling belakang, menunggu giliran. Kakak pembina sudah menjelaskan aturannya. Kami harus melewati beberapa pos yang dijaga oleh hantu-hantu buatan, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tantangan. Tujuannya melatih mental dan keberanian. Tapi semua tahu, bagian paling seru adalah sensasi dikejar-kejar atau dikagetkan oleh sosok-sosok putih yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. Siap, Regu Elang? Tanya Kak Dedi, pembina kami, dengan senyum misterius. Siap, Kak, jawab kami serempak, meskipun suara Rina sedikit bergetar. Ingat, jangan panik, jangan terpisah. Ikuti saja jalan setapaknya. Jika ada apa-apa, teriak nama pembina atau lambaikan senter 3 kali. Pesan Adedi, lalu mempersilahkan kami masuk ke dalam kegelapan. Kami mulai melangkah. Senter di tangan Budi menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan setapak yang sempit, becek, dan licin. Bau tanah basah dan daun-daun kering menyeruak, bercampur aroma pinus yang kuat. Jangkrik bersahutan dan suara burung hantu sesekali memecah kesunyian. Awalnya kami masih bisa tertawa-tawa kecil, saling mengejek saat ada dahan pohon yang bergerak atau daun kering yang bergesekan. Pos pertama adalah tantangan tebak-tebakan. Di sana, seorang kakak pembina memakai jubah hitam menutupi wajahnya. Dia berbicara dengan suara berat yang dibuat-buat. Kami berhasil melewatinya dengan mudah. Pos kedua, kami diminta merangkak di bawah jaring-jaring yang dibuat dari tali rafia. Sementara dari balik semak-semak terdengar suara-suara aneh dan rintihan. Rina sempat menjerit kecil, tapi Budi segera menenangkannya. Ini semua masih terasa seperti permainan. Namun, saat kami melangkah menuju pos ketiga, suasana mulai berubah. Hutan terasa semakin gelap, seolah cahaya senter kami tak mampu menembus pekatnya malam. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, membentuk siluet raksasa yang menakutkan. Angin mulai berdesir lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti bisikan-bisikan tak kasat mata. "Kok sepi ya?" bisik Edo. "Biasanya di antara pos itu ada aja yang ngagetin." "Iya juga," sahut Budi. "Perasaan jalannya juga makin menanjak bukan?" Aku mengangguk. Kami merasa ada yang aneh. Seharusnya ada petunjuk arah atau setidaknya suara-suara dari kelompok di depan kami. Tapi yang ada hanya keheningan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan. Tawa itu melengking, panjang dan terasa dingin, membuat bulu kuduk kami merinding. Bukan tawa yang ceria, melainkan tawa yang penuh kesedihan atau mungkin kemarahan. "Itu pasti kakak pembina," kata Budi mencoba meyakinkan diri dan kami. Tapi suaranya tidak setegas biasanya. Tapi kok beda ya? Rina mencicit, gemetaran, kayak bukan suara orang. Tawa itu berhenti, digantikan oleh suara isakan. Isakan yang terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang menangis di balik semak-semak di samping kami. "Siapa itu?" tanya Edo. Senternya bergetar saat menyapu area sekitar. Kami berempat berhenti, jantung berdebar kencang. Kami saling berpandangan, mata kami memancarkan ketakutan yang sama. Jalan setapak di depan kami tampak semakin gelap dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan misterius. "Ayo jalan terus," kataku, berusaha menutupi ketakutanku sendiri. Mungkin itu cuma efek suara dari pos selanjutnya. Kami melanjutkan langkah, mencoba mengabaikan suara isakan yang kini terdengar seperti bisikan-bisikan tak jelas di telinga kami. Setiap langkah terasa berat,
seolah ada beban tak kasat mata yang menekan pundak kami. Kemudian, kami tiba di sebuah area yang sedikit terbuka, di mana pohon-pohon pinus jarang-jarang. Di tengah-tengah area itu, berdiri sebuah pohon beringin tua yang sangat besar, dengan akar-akar menggantung panjang. Di bawah pohon itu, samar-samar kami melihat sesosok putih. "Pocong!" seru Budi, tapi kali ini tidak ada nada bercanda dalam suaranya. Sosok itu diam saja, membelakangi kami. Ukurannya tampak lebih kecil dari pocong-pocong buatan yang biasa kami lihat. Dan yang paling aneh, tidak ada suara dari pos ini. Tidak ada kakak pembina yang menyambut kami atau memberikan instruksi. Hanya keheningan yang mencekam dan sosok putih itu. Ini bukan kakak pembina. Rina berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Bajunya beda. Sosok itu memang berbeda. Kain kafannya terlihat kusam, compang-camping, dan ada noda-noda kecoklatan yang aneh. Dan yang lebih mengerikan, di bagian kepala sosok itu ada rongga hitam besar, seolah-olah sebagian wajahnya sudah hilang. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arah kami. Kami tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena kegelapan dan jarak. Tapi kami bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk dari rongga hitam itu. Udara di sekitar kami terasa semakin dingin, dan bau anyir yang samar mulai tercium. "Lari!" teriak Edo. Suaranya pecah. Kami tidak perlu disuruh 2 kali. Kami langsung berbalik dan lari sekencang-kencangnya, tanpa arah. Senter di tangan Budi bergoyang-goyang tak karuan, membuat bayangan pohon menari-nari seperti monster yang mengejar kami. Rina sudah terisak-isak dan Edo terus berteriak ketakutan. Kami berlari menembus semak-semak, melompati akar-akar pohon, tanpa memperdulikan jalan setapak lagi. Kami hanya ingin menjauh dari sosok itu, jauh dari pohon beringin tua itu. Napas kami terengah-engah, paru-paru terasa terbakar. Kami tidak tahu sudah berapa lama kami berlari atau kemana kami pergi. Hutan terasa semakin asing, semakin gelap. Kemudian sebuah jeritan panjang, melengking, dan penuh penderitaan memecah keheningan malam. Jeritan itu bukan dari kami, bukan dari kakak pembina. Itu adalah jeritan yang sangat nyata, jeritan seorang perempuan yang diliputi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Jeritan itu datang dari arah yang kami tinggalkan, dari dekat pohon beringin tua itu. Jeritan itu membuat kami berhenti mendadak. Rasa takut kami meningkat berkali-kali lipat. Ini bukan lagi permainan, ini nyata. Itu suara siapa? Rina terisak, wajahnya pucat pasi. "Kakak pembina," bisik Budi, tapi suaranya terdengar ragu. Kami saling berpandangan, mencoba mencari jawaban di mata satu sama lain. Tidak ada yang berani berbicara. Jeritan itu masih terngiang-ngiang di telinga kami. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di depan kami, muncul cahaya senter. "Hei, kalian regu elang!" teriak sebuah suara. Itu suara Kak Dedi. Kami merasa lega luar biasa, seperti menemukan oase di tengah gurun. Kami langsung berlari ke arah cahaya itu. Kak Dedi!" teriak kami serempak. Kak Dedi dan 2 kakak pembina lainnya tampak khawatir. "Kalian kenapa? Kenapa lari-lari? Dan kenapa jauh sekali dari jalur?" tanya Kak Dedi. Ada pocong, Kak, di pohon beringin." "Bukan pocong buatan, Kak. Dan ada yang teriak," cerocos Budi, Rina, dan Edo bergantian. Kak Dedi mengerutkan kening. "Pocong? Pohon beringin? Di jalur jerit malam tidak ada pos di pohon beringin. Dan tidak ada kakak pembina yang berperan jadi pocong di sana. Apalagi jeritan." Kami menceritakan apa yang kami alami, dengan napas terengah-engah dan air mata yang masih membasahi pipi Rina. Kak Dedi dan kakak pembina lainnya saling pandang dengan ekspresi serius. "Baiklah, ayo kita kembali ke perkemahan dulu," kata Kak Dedi, mencoba menenangkan kami. "Kita akan laporkan ini ke kakak pembina utama." Kami kembali ke perkemahan dengan perasaan campur aduk. Lega karena selamat, tapi masih diliputi ketakutan dan kebingungan.
Sesampainya di tenda, kami langsung dikerumuni teman-teman lain yang sudah selesai jerit malam. Mereka semua bertanya-tanya mengapa kami begitu lama dan tampak sangat ketakutan. Kami menceritakan kembali kejadian itu, dan kali ini cerita kami didengar oleh kakak pembina utama, Kak Rio. Beliau mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Di hutan ini memang ada mitos tentang pohon beringin tua itu, kata Kak Rio pelan. Dulu ada seorang gadis desa yang hilang di sekitar sana, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Konon, arwahnya masih bergentayangan, mencari jalan pulang. Kami semua merinding mendengar penjelasan Kak Rio. Jadi, yang kami lihat itu? Tapi jeritan itu, Kak, jeritan perempuan itu sangat nyata, seruku. Kami yakin itu bukan bagian dari permainan. Pagi harinya, suasana perkemahan terasa berbeda. Beberapa kakak pembina pergi memeriksa area yang kami sebutkan. Mereka kembali dengan wajah tegang. Mereka tidak menemukan sosok pocong ataupun tanda-tanda adanya pos buatan di pohon beringin tua itu. Tapi, mereka menemukan sesuatu yang membuat kami semua terdiam. Di dekat pohon beringin tua itu, di atas tanah yang lembab, mereka menemukan sebuah selendang berwarna merah muda. Selendang itu tampak usang, kotor, dan di beberapa bagiannya terlihat noda-noda kecoklatan yang sudah mengering. Ini bukan milik salah satu peserta atau pembina, kata Kak Rio dengan suara pelan. Selendang ini mirip dengan yang diceritakan orang-orang desa. Selendang milik gadis yang hilang itu. Misteri jeritan malam itu tidak pernah terpecahkan. Siapa yang berteriak? Apakah itu arwah gadis yang hilang? Atau ada orang lain yang mengalami kejadian serupa dengan kami? Kami tidak tahu. Yang jelas, sejak malam itu, tidak ada lagi acara jerit malam di bumi perkemahan Mandalagiri. Dan setiap kali aku mengingat malam itu, mengingat sosok putih di bawah pohon beringin tua, dan jeritan melengking yang menusuk malam, bulu kudukku akan merinding. Dan aku tahu, ada sesuatu yang nyata dan mengerikan yang kami temui di hutan itu.